Shalom semua. Kenalin, gue Joshua di acara Bible Case. Ini episode yang keempat. Bagi kalian yang belum nonton 1, 2, 3 kok bisa 4 gitu kan ya. Nah, boleh tuh dicek dulu tuh di channel kita. Ini episode yang keempat. Mau bahas apa ya hari ini gitu kan. Kali ini gue mau bahas soal apa ya. Nah, kita buka aja yuk ayatnya langsung yuk. Biar langsung tes gitu ya. Apa sih nggak jelas gue. Oke. Kita buka Matius 6 ayat 34. Sorry ya, itu absurd. Oke, udah dapat semua. Kalau belum dapat, munculkan di layar depan ini. Gue bacain ya buat kalian semua. Sebab itu janganlah kamu khawatir. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Amin. Kesusahan sehari buat sehari aja ya gitu ya. Jangan banyak-banyak gitu ya. Oke, kalian pasti udah denger, udah sering denger. Gue gak tahu, tapi buat gue ini gue udah sering banget denger dan kok dibahas lagi gitu ya. Tapi ada yang merema gitu kemarin. Pas kemarin ya gue dengerin ayat ini dan dijelaskan. Kata bener gitu, orang jadi stres. Kenapa sih gue stres gitu kan gue pikir. Apa sebenarnya dipikirin sih? Apa yang bikin lu sampai nggak bisa tidur gitu kan? Apa yang bikin gue sampai nggak bisa tidur gitu? Karena sering kali yang gue pikirin adalah kesusahannya bukan kesusahan hari ini gitu, kesusahan besok gitu. Gue bulan depan gimana ya? Mau bayar cicilan ini cicilan itu ya gitu kan? Waduh, ini tahun depan gimana gitu kan? Atau bahkan gue sampai mikirin kadang-kadang gue nggak bisa tidur mikirin kayak nanti anak gue sekolah gimana gitu. Tapi setelah gue sadar-sadarin gue nikah aja belum gitu, punya pacar aja enggak gitu kan? Gimana gue mikirin anak gitu kok? Kejauhan gitu ya, udah over gitu kan. Lebay. Tapi sering kali kita kayak gitu. Gue sempet ngobrol sama temen gue gitu, atau sering ada konseling gitu kan, yang ngobrol dan mereka bilang ngobrol gitu kan, apalagi masalah keluarga seringnya gitu kayak ngomong, nanti gimana kalau si baby gue ini, nanti kalau sekolah gimana, mau punya anak gimana, kalau gue tinggal di daerah sini, gue belum punya rumah, kalau masih kontrak gimana ntar anak gue. Terus gue suka mikir kayak, bukan tadi gue cerita lu berdoa bergumul mau punya anak, berarti kan lagi kesulitan punya anak nih, tapi udah stresnya udah sampai mau cari tempat tinggal yang layak, yang bagus nanti supaya kalau anaknya sekolah tempat enak, kan itu udah jauh, udah stepnya udah berapa tuh, harusnya kan hamil dulu mikirin gimana nanti hamilnya ini sehat gitu kan, anak babynya tumbuh sehat, gimana nanti istrinya juga sehat, terus nanti harusnya mikirin ada stepnya banyak gitu kan, baru nyari rumah gitu kan, terus nanti anaknya tumbuh dengan lahirannya bagus dulu gitu kan, lahirannya sehat, semua lancar, anaknya nanti tumbuh dewasa, baru mikirin sekolahnya di mana gitu kan ya. Tapi stepnya udah jauh gitu mikirin, gue kayak oke gitu kan. Dan gue pikir itu terjadi ketika orang mungkin lagi kacau aja gitu kan, tapi gue ngalamin gitu dan gue rasa mungkin gue semua pernah ngalamin gitu. Kok iya ya gitu loh. Kita seringkali nggak sadar mikir gitu kan sampai jam 3 pagi mungkin ya, gue nggak tahu gitu. Gue kayak iya ya, kok gue mikirnya sampai kejauhan ya gitu loh. Dan pantas aja stres gitu loh. Kan beban buat besok, bebannya buat tahun depan dibebanin ke sekarang gitu loh. Which is yang nggak make sense gitu. Kita nggak mungkin gitu, overload pasti. Karena apa? Karena terlalu banyak ketidakpastian di hari esok. Kita nggak bisa pastiin gitu kayak berkat besok pun belum dateng gitu. Lu mikirin stres yang belum tentu kejadian dan lu gak akan pernah tahu juga ada pertolongan nanti di depan sana. So, gak ketemu gitu. Stresnya banyak, faktornya terlalu banyak. Dan cenderung negatif. Which is bagi gue pribadi ini perlu kita manage gitu. Kita gak bisa ngilangin kekhawatiran menurut gue ya. Kekhawatiran itu kan selalu ada, hari ke hari itu selalu aja ada kekhawatiran. Tapi gimana kita bisa manage. Jadi nih temanya hari ini kekhawatiran ya. Gue tadi belum ngomong judulnya nih, berarti kita ngomong kekhawatiran gitu kan. Nah, kekhawatiran ini memang bagian dari hidup kita. Ya, ini bagian dari hidup kita, gue percaya. Tapi jangan sampai kekhawatiran ini menjadi drive, menjadi pusat dari kehidupan kita. Nah, sosok keren gitu kan. Jadi kekhawatiran ini ada, tetapi dia bukan pusat dari kehidupan kita. Jangan sampai kekhawatiran mengendalikan hidup kita. Bahaya. Kekhawatiran ada, tapi ada porsinya. Maka betul lah segala sesuatu yang berlebihan itu gak pernah baik. Dan firman Tuhan berkata, jatahnya berapa? Kesusahan hari ini cukuplah untuk sehari.
So kalau kamu mikirin buat besok, itu wajar. Tapi jangan sampai kekhawatiran itu bikin kamu gak bisa tidur. Gitu kan. Kita harus berusaha sebaik-baiknya hari ini. Tapi percayalah, kalau ada hal-hal yang tidak terduga di kemudian hari gitu ya, tahun depan saya nggak tahu nih akan kesusahan apa lagi. Tapi percayalah, kamu juga nggak tahu akan ada berkat apa lagi yang Tuhan sediakan buat kamu, buat lo semua lah, dan gua juga gitu. Bener nggak? Setuju dong ya? Amin. Aminin aja. Karena ini poin pertama nih. Jadi porsinya harus jelas buat stres. Tapi sering kali orang nih udah mulai pinter nih sekarang. Oke, udah bisa menyerahkan kekhawatirannya sama Tuhan, udah cukup baik. Maka next levelnya apa? Gue mau ambil sudut pandang yang berbeda nih. Gue katakan gini, ini sebenarnya gue juga dengar dari salah satu khotbah mentor gue gitu ya. Dia bilang gini, berkat hari ini bukan untuk hari ini aja. Nah, ini yang sering orang mungkin lupa gitu ya. Maksudnya apa sih? Gini loh, lu dapat berkat hari ini, nggak harus dihabisin hari ini juga, men. Kan Josh kan burung pipit aja gitu kan ya, nggak menanam, kasih makan kok sama Tuhan. Jadi kalau besok setiap hari gitu ya, besok ya ada lagi duitnya gitu kan. Nah ini orang menurut gua ngaco gitu kalau udah kayak begini gitu mikirannya. Kenapa? Ya nggak ada ayatnya gitu. Gampangnya nggak ada ayatnya gitu. Lu dikasih berkat sama Tuhan hari ini, lu kelola. Kita harus bisa manage. Banyak kan orang terlena gitu. Udah kesusahan hari ini, kesusahan besok, tahun depan, 10 tahun lagi dibawa semua ke hari ini jadi stres. Terus berkat hari ini dihabisin buat hari ini doang. Ntar ada lagi berkat gitu. Tapi giliran kesusahan, wah ditambung semua hari ini gitu ya. Makanya jadi stres gitu kan. Nggak sesuai firman, makanya hidupnya kacau lah menurut gue. Nah, gimana dong gitu loh supaya apa contohnya? Contohnya gampang sih, banyak di Alkitab ya. Gampangnya Yusuf gitu ya. Kita semua tahu ceritanya 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Waktu kelimpahan di-manage sama dia. Supaya nanti waktu ada lagi masa kelaparan, dia gak kelaparan. Bayang gak? Artinya apa sih? Pasti semua udah pada sering denger, udah main ngetren lah, udah banyak lah. Di sosmed, dimana lu bisa cari gimana memanage uang, penghasilan, gimana lu bikin sekian persen buat investasi, katakanlah lo mau coba-cobain saham, reksadana atau apapun gitu ya. Sekarang banyak gitu kan, aplikasinya pun banyak, atau ada tabungan lah gampangnya, ada tabungan, ada pengeluaran dijatahin, semua dijatahin. Supaya apa sih? Apakah, kok ntar ada yang ngomong, mungkin ada beberapa yang imannya terlalu tinggi banget lah, gede banget, bilang enggak lah Josh gitu kan. Tuhan pasti kasih berkat lagi, jadi kita harus terus memberi, kita harus nikmatin berkat Tuhan ini gitu. Ya, gue akan bilang up to you lah gitu. Itu kan penghasilan lu, itu kan keuangan lu, it's okay. Tapi gue yakin nih dengan sangat bahwa di Bible ini gak ada tuh istilahnya berkat hari sehari untuk sehari gitu, gak ada gitu. Lu udah berkat, let's be wise gitu. Ayo kita jadi orang yang bijak gitu. Ayo kita jadi orang yang cerdik gitu. Dan memberi pun menurut gue ada batasannya gitu. Maka dikatakan Yesus bilang cerdik seperti ular, baru tulus seperti merpati. I encourage gitu, gue mendukung orang-orang yang suka memberi. Dan pasti tidak akan dibiarkan itu jadi miskin, enggak. Tapi gue sangat percaya Tuhan pun orang yang menginvest gitu kan. Apa ya, Tuhan tuh suka dengan namanya pengelolaan. Makanya dia selalu cerita dia punya kebun anggur ya kan, dia menjadi seorang tuan yang baik, dan kita pun juga harusnya seperti itu. Gue punya satu ayat yang cocok lah gitu kira. Di Amsal, nah ini kalau ngomongin udah bijak-bijak nih Amsal nih ya. Yuk kita buka yuk. Amsal 21 ayat 20. Amsal 21 ayat 20. Nah gampang kan 21-20 ya. Udah dapet? Oh di layar ada. Sing gitu ya. Aduh gila. Gak lucu bentar. Oke lanjut. Amsal 21 20 gue bacain ya. 3, 2, 1. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak. Tapi orang yang bebal apa? Memboroskannya. Nah ini ngomongin boros gitu ya. Orang bijak itu dibilang ini harta yang indah dan minyak bukan di kediaman orang kaya. Kan orang mikir wah iyalah harta terus ada, minyaknya ada terus, misalnya materinya nggak pernah habis karena dia kaya. Sebenarnya tapi ayatnya nggak ngomong gitu, ngomongnya orang bijak. Dan
Kalimat kedua dibilang apa? Orang bebal memboroskannya. Kalau kita bisa nangkep benang merahnya gitu ya. Artinya apa? Orang bijak ini mengelola dengan baik. Dia manage. Karena dikatakan lawan katanya adalah orang bebal memboroskannya. Jadi kalau misalnya, ya gue sih percaya gitu ya, ada hari dimana ada orang-orang yang mungkin hidupnya hari lepas hari bergantung sama berkat Tuhan gitu. It's good gitu, bukan it's good sih. Gue berdoa semua orang, kalian semua, lu semua yang denger ini bisa suatu saat punya usaha atau punya kerjaan yang baik supaya bisa dikelola gitu. Tapi memang ada, gue akuin gitu ya, kadang-kadang dimana kita nggak bisa mengelola, kita hidup hari demi hari gitu kan. Apalagi mungkin kadang lagi sulit gitu kan. Gue berdoa kalian terus berusaha dengan baik. Tapi kalau kalian dapat berkat, kalian punya berkat yang cukup stabil atau ada berkat yang besar gitu yang mendadak gitu ya, atau mungkin adalah lebih gitu, gue encourage banget untuk kalian manage dengan baik, menjadi pengelola yang baik, karena ini yang dikatakan firman Tuhan gitu, supaya kita bijak. Karena orang bebal akan boroskannya, dan kita tahu kalau kita boros berarti kita bebal. Orang bebal Tuhan gak suka gitu kira-kira ya. Banyak ayat-ayat, lu boleh search gitu. Gue udah pernah search orang bebal apa, jatuhnya ya orang yang gak takut Tuhan jadinya. Dan kita gak mau lah dalam posisi yang dikatakan tidak takut Tuhan gitu kan ya. So, let's be wise. Ayo kita jadi orang bijak hari ini. Ngomongin kekhawatiran, maka sebenarnya kalau lu punya kekhawatirannya cukup tinggi, harusnya nih ya, kalau lu kekhawatirannya cukup tinggi, maka lu harusnya cukup bijak untuk nyimpan duit lu. Kira-kira gitu, bener gak? Karena khawatir, besok cukup gak ya, akhirnya lu nyimpan. Tapi ada orang-orang yang, aduh, besok mau makan apa ya gitu, tapi bisa besok mau bayar cicilan rumah gimana ya, tapi hari ini tiba-tiba ke kafe gitu ya, makan enak gitu, tiba-tiba ngabisin duit gitu kan. Gue lihat ya, ini nggak wise namanya gitu. So, di dalam Tuhan kita percaya mujizat, kita percaya bahwa Tuhan menyediakan, bahwa Jehovah Jireh gitu, Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan, Dia Maha Kuasa. Tapi gue percaya Tuhan kita juga mau kita belajar menjadi pengelola yang baik. Dia mau mendidik kita. Gimana kita? Maka dikatakan, barang siapa setia dalam perkara kecil juga setia dalam perkara besar. Dan gue percaya sebenarnya materi dan keuangan ini yang gak akan dibawa mati adalah perkara kecil. Dan mari yuk kita belajar setia sama perkara kecil ini. Make sense ya? Bener ya? So, kesimpulannya hari ini gimana tentang kekhawatiran? Boleh khawatir, tapi ada porsinya. Dan kalau khawatir, harusnya kalau bisa khawatir, hari esok lu juga bisa memikirkan dan merencanakan, memanage apa yang lu punya untuk bisa cukup sampai ke depannya, untuk bisa menjadi bijak dan percayalah gitu, Tuhan yang akan menyempurnakan segalanya. Kalau lu udah manage dengan baik tapi sampai nggak cukup, percayalah, kalau kekhawatiran besok akan ada kekhawatiran lagi, berkat Tuhan juga sama, pertolongan Tuhan juga sama. Hari ini ditolong Tuhan, besok pasti ada pertolongan lagi. Dengan caranya yang ajaib. Percaya pada pertolongannya, percaya janjinya, percaya pada waktunya. Haleluya, haleluya. Amin, udah kayak hamba Tuhan banget tadi ya. Oke, so sebagai penutup, seperti biasa gue ajak kita semua berdoa, arahkan hati kita kepada Tuhan yuk. Gue ajak kita berdoa, gue akan berdoa. Bapa yang baik, kami selalu percaya Tuhan, Engkau ada bagi kami Tuhan. Engkau ada Tuhan di setiap musim hidup kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan, aku mau berdoa Tuhan buat semua yang menyaksikan Biblecast pada episode ini Tuhan. Engkau ada bagi mereka Tuhan. Ajar kami Tuhan. Ini segala kekhawatiran kami Tuhan, kami bawa kepadamu Tuhan. Aku khawatir Tuhan. Tapi aku tahu Tuhan. Aku dengar Tuhan. Aku pernah baca Tuhan. Bahwa janjimu ya dan amin. Bahwa ketika aku jatuh tidak akan sampai tergeletak Tuhan. Bahwa Engkau membela orang yang benar. Bahwa Engkau setia dan adil Tuhan. Dan meskipun hari ini Tuhan, keadaan ini Tuhan, kekhawatiranku, pikiranku mau berkata bahwa sepertinya aku gak sanggup. Tapi hari ini aku mau berdoa Tuhan. Aku serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan aku menyatakan dengan iman, akan kulihat pertolongan-Mu tepat pada
berkati Tuhan semua anak-Mu Tuhan yang saat ini mendengar Tuhan, termasuk aku juga Tuhan. Berikan kami iman yang kecil itu Tuhan untuk percaya Tuhan, dan berikan kami hikmat Tuhan untuk mengelola, untuk memanage apa yang Kau percayakan dalam hidup kami. Bukan sekedar materi, tapi kita bagaimana kami manage waktu dan talenta kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan, berikan semua kesehatan Tuhan, kekuatan, dan semua Tuhan, kami kembalikan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Sobat Biblecast semua, sampai di sini episode keempat. Seperti biasa, kolom komentar, kritik, saran masih terbuka buat lu semua yang mau komen. Gue welcome banget. Ini akan kita improve, mungkin gak langsung, tapi kita akan tampung dan kita lihat ya. Gue akan lihat gitu, dan pastinya akan ada episode kelima. So, tungguin ya episode kelima kita. Pastinya gue akan sampaikan lagi firman Tuhan dengan cara yang menarik. Semoga bisa memberkati kalian semua. Salam and God bless you all.